Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya, dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Kenapa kita tertidur itu dikatakan mati? Karena orang tertidur tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu kadang-kadang lebih karih dari orang jago. Itu namanya ngorok. Di orang awak bakaruh. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, setelah kita dimatikan malam, dibangunkan pagi. Sampai sekarang saya itu sudah 72 tahun. Yang diingatkan oleh Allah, wa ilaihin nusyur. Pada suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya, tidak lagi kembali ke Solo ini. Wa ilaihin nusyur. Maka kita sadar setelah kita dibangunkan dari kematian, tugas kita apa? Adalah mengabdi kepada Allah. Untuk itu mungkin setelah kita bangun tadi, bermacam-macam ibadah yang telah kita lakukan. Karena itu yang paling utama, yang lain adalah yang nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Alhamdulillah, jamaah yang mendatangi Masjid Agung Al-Muhsinin, termasuk saya, dibangunkan oleh Allah pada pagi ini kembali setelah kematian kita. Maka kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Selalu kita puji Allah. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ternyata nikmat kembali untuk kita bahwa doa kita di bulan Sya'ban dikabulkan oleh Allah. Apa doa kita di bulan Sya'ban? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita ini semuanya sampai di bulan Ramadan tahun ini. Apakah akan sampai kita 30 hari atau 29 hari? Hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu nan datang pagi kini kalai sehat. Lai, tapi kalau Allah bakanda awak meninggal, dia sehat, bisa tidak meninggal sedang sehat? Bisa, karena meninggal itu tidak menunggu sakit, dan orang sakit tidak semuanya meninggal. Ada orang sakit lah diponis mati, tapi ternyata ajalnya belum sampai, nyui duit balik. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso nak rarih kadi julua jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah, Allah bakandaknya sehat. Lah sehat, bininya lah mati, babininya balik. Kecek kawan nyoka mati lagi. Tapi sehat, babini balik. Tapi ada orang disangko-sangko alun kamati, tubuh badago, nyo olahragawan,
setiap 3 kali seminggu main fitness, makanannya talua separuh masak, ditambah jemani salabah, ditaruhkan jo jus antara tomat, jo wortel, jo jeruk, nyo campur. Ya kan? Kemudian makan nasi seketik. Tapi tiba-tiba di tempat fitness sedang latihan, pangkalangannya nanggadang tu malatui, paunya malatui, dadonya manatui, meninggal. Ya kan? Jadi mati itu tidak bisa diprediksi. Begitu juga anak muda. Ya kan? Mati tidak menunggu tua. Orang tua pasti mati. Tapi mati tidak menunggu tua. Dan azab kubur itu nyata. Nerakonya nyata. Ya kan? Untuk itulah kita dituntut untuk keselamatan kita. Bukan untuk keselamatan Allah, beribadah. Yang pokok itu dalam hidup kita beribadah. Jangan kita dilalaikan oleh segala urusan kita, tapi kita lalai beribadah sesudah itu. Kalau kita dapat musibah dalam usaha kita, boleh awak lalai? Tidak boleh. Ya. Contohnya Nabi Ayub. Kaum muslimin dari orang paling kaya jatuh menjadi orang miskin. Apa kata iblis? Ayub, untuk apa engkau menyembah Allah lagi? Hartamu sudah habis, gudangmu sudah terbakar, semua tumbuh-tumbuhanmu berulat, tidak ada yang kamu miliki lagi. Dari orang yang paling kaya, kamu sudah jatuh menjadi orang miskin. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Kekayaan dan harta itu titipan Allah. Kini diambil di Allah balik. Tambah lapang waktu diambil untuk beribadat. Jadi Nabi Ayub itu luar biasa imannya, Pak. Biasanya kalau kita dapat musibah, nan dibacakan inna lillah. Tapi Nabi Ayub alhamdulillah. Musibah, nikmat, kaya, pangkat, kedudukan apa saja yang kita miliki, tidak boleh kita lalai untuk beribadah. Kepentingan bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Kaum muslimin, alhamdulillah. Walaupun jamaah Masjid Agung sehat walafiat, tapi sudah wirid ko contoh ya. Ada kita tiba di rumah paniang. Kemudian dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter, pecah pembuluh darah di otak. Kemudian pingsan. Ya kan? Setelah itu dinyatakan oleh dokter tidak tertolong lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anang ketek sius mengumumkan di Masjid Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita yang subuh tadi antusias mendengarkan pengajian Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Pulang dari masjid, beliau paniang, tiba di rumah sakit, diperiksa, pecah pembuluh darah. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat zuhur beko, kita melayat bersama-sama dan kita hantarkan ke makam pekuburan. Siapa meningayus, tu nambah sanda di tonggak menangah kaji itu. Bisa tak? Apa-apa nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh katanya. Jadi tidak bisa kesehatan kita banggakan untuk indak mati. Ya. Makanya kita setiap hari di samping beribadah kita kepada Allah dengan menyembahnya, melaksanakan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan amalan salat tadi,
Karena salah satu dari amalan salat yang kita lakukan dikembarkan oleh Allah. Kalau tidak jo zakat, jo infak. Kalau tidak infak, sedekah. Wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Ya kan? Dirikan salat dan sebagian hartamu infakkan, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Jadi hidup kita ini tidak boleh sunyi dengan ibadat. Kalau relung-relung hati kita selalu berzikir, maka tidak ada tempat untuk setan di dalam hati itu. Walaupun ada di dalam itu segumpal darah yang diunyi oleh setan, tapi akan dikalahkan oleh zikir-zikir kepada Allah tadi. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 133, karena bulan Ramadan ini juga disebut bulan maghfirah, juga disebut bulan rahmah, juga disebut bulan berkah. Karena itu maghfirah artinya bulan keampunan. Maka setiap kita, setiap hari, setiap detik, dimanapun selalulah istighfar kepada Allah. Dan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Kenapa Allah menyuruh kita bersegera? Pertama, umur kita pendek, Pak. Kenapa zaman sekarang umur orang banyak pendek? Karena nabinya juga tidak panjang umurnya. Memang nabi yang paling sedikit hidup di dunia sebelum diangkat ke atas langit, entah sudah dimatikan, entah tidak. Sebab kalau kita lihat Al-Quran, orang yang telah mati tidak ada turun ke bumi lagi. Jadi berarti Nabi Isa yang diceritakan Rasul nanti akan turun bersama Imam Mahdi. Jadi beliau tidak mati. Karena orang hidup kemudian mati, tidak ada yang kembali ke bumi lagi. Tapi Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa akan turun nanti lagi membetulkan akidah. Berapa Nabi Isa itu umurnya dengan kerasulannya? Kerasulannya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi umur yang paling pendek itu Nabi untuk di dunia. Beliau sudah hilang di dunia ini, diangkat oleh Allah karena akan digantung oleh umat beliau, dinaikkan beliau ke langit. Saat itu usianya 40 tahun. Kalau menurut Al-Quran orang yang telah mati tidak kembali ke bumi, berarti Nabi Isa tidak mati. Beliau itu diturunkan nanti kembali. Jadi Nabi Muhammad umur beliau 63. Jadi kalau ambo lebih 9 tahun dari itu, 72. Kalau ada suami ibu nan sagai ambo kok matinya jangan ditangih jo. Padia sana le orang umur 72 tu lah patut mati je tu mah. Bacaan saya doa lai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut je mati tu, iyo lah 72. Bangku alun je mati, pertama ajal lun sampai. Dan kedua doa orang banyak. Jadi sajak wirid ambuku di pediuan orang, kemudian bapak-bapak orang menyabui viral, nan ambu sendiri nak tentu jo kalimat viral tu. Sebab itu di sekolah merendah, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam sulit lah ambu bacurito. Kata orang RRI kamu, Ustaz, yo Ustaz viral. Jawa ambo ndak ada laki-laki pakai spiral tu. Ndak spiral tu Ustaz. Kaji-kaji Ustaz tu
sampai ke mahkamahnya. Kaji ambo nan viral kece inyo tu itu cerita ambo dirakam orang mengenai kesabaran. Sabak sabare musibah nan didatangkan Allah kawa indak sabare musibah ke karambie. Itu cerita ambo. Makanya diduri kini galambo diagih ada orang siapa mengaji Ustaz karambie. Karambie memang malang nasibnya. Karambie ko kan arai babungkui jo kalupa. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah arai keluar. Nana arai ko alun tantu jadi mumbang. Kok tibo angin kancang badare tibo di bawah. Kok sampai badan jadi mumbang. Alun tantu jadi kalapu. Tibo tupai jatuh ketek badan. Kok sampai jadi karambie, buahnya masak bedo, mudo bedo je. Kini karambie masak, jo karambie mudo, entah bara banyaknya di turunan orang. Orang mengenjek karambie di Solo, di Periaman, di Bukit Tinggi, tu ndak adonan batarati. Batangnya panjek, palapahnya kadudui, nyo piuh tampuk kekida, nyo geliang badan kesuuk, balambin tibo di bawah. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak sabuik nentaba. Kok tibo di luluk gaca tabanam badan ke bawah. Lihat doanya madu ah. Enak, nyo sabar. Tibo di luarnya sulu di orang Jawa Sirunciang. Tinggal tampuruang saja. Lah kedinginan karambie. Disangko badan kesanang dibawa tebek kate rumah. Mato ladiang nan dinantikan. Kapiang dua badan. Alah selesai penderitaannya sinan. Alulai. Lah tasanda di dapur kukuran sudah bagi kie. Kalau kukuran biasa nak ada. Jo motor listriknya jalankan. Sabalun tatampuruang nak nyontian. Alah berakhir. Alulai. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Di sinan napi mengkoi duit. Nyorameh di orang jua ia menggalaga. Abaralaka sakitnya. Sudah tu di jarangan di kuali. Diangian balik. Sampai menggalaga lo. Dimasuk ala dogi liang lang kue je si pade. Asam kandi daun kunyi. Daun limo purui. Baralah kapadiahnya api di bawah la dogi liang orang masukan. Tapi nyo sabar sendak do madu. Lah sampai harum mikokane bumbu. Lah manggalagak santan tu kate nyo masukan dagiang le orang. Lah masak dagiang tu orang bertanya, babuwe sambaj kaliyo laya do karambie tadi tu sabui lai. Inyo nan marasai sajak dari arai lah masak gulai kaliyo dagiang keje. Lah masak gulai ayam je. Lah masak gulai banak. Dado karambie tersebut. Tapi dia sabar. Karena sabarnya orang tahu dia bisa mewarnai dan namanya tidak ada lagi di medan perang. Walaupun namanya tidak disebutkan, tapi dialah yang berjasa. Kalau indah adalah karambie, indah kaliyo namanya, tapi asam pade. Ya Bapak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, sabar selawat dikicuh KPU. Ini Bapak yang terhormat. Coba loleh cuy tu lo pangananya baru, ya kan? Kita doaan senyoto, tobat. Jadi kaum muslimin itu nan viral tu. Jadi saja itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, itu ambo nak sanang di rumah leh. Ya kan? Banyak orang memanggil. Sehingga lah sampai ke Australia, lah sampai ke Malaysia, aku insyaAllah ke Jepang leh. Orang Minang kau serak-serak apa? Kau nanti tinggal di Solo kau ikut pusiknya nambah banaman di bawah janjang. Dah mau di Solo saya berputar-putar.
Orang perantau tu pusiknya banyak yang gotain. Itu apa-apa ini. Ya kan? Kalau yono sampai ke Jepang, agak saja mang tu diperajai lo bahasa Jepang. Seindak-indaknya penjawab tanya orang imigrasi je. Wa orang mah kecil orang Jepang kawa. Watashi wa Indonesian desu. Ya kan? Nyotanya what your name? Domo arigato rista wardi des. Oh, lancar menikah kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sehingga wirid sekali 2 bulan ndak bisa memaisi di Masjid Agung. Alhamdulillah Ramadan ko kita bertamu. Mudah-mudahan bapak ibu-ibu masuk surga. Ya kan? Dan itu kaum muslimin ditakdirkan di Allah setelah ibu nak ado. Ya. Kalau ibu ado juga bapak-bapak para jemaah yang terhormat tu ndak lama luinyo tinggal tarawih. Kadibawo lututnya sakit, kadibawo darahnya tinggi, kok paniang. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Ya kan? Dan saya tidak terbayangkan bahawa umur 70-an bapak-bapak kamari pai wirid. Dulu Padang, Solo, Bukit Tinggi. Nah, sekarang kemana-mana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya mau sehat ibu. Jangan disumpah yang mau nak. Sudah bini yang mau mati tu ambo ibu sumpah ibu lo. Nangka mati je lah Ustaz Ristawardi. Ternyata jamaah banyak mendoakan saya, maka alhamdulillah sampai hari ini saya belum mati. Jadi kerana kita alun mati sadonya lepak, minta ampunlah taruh ke Allah. Kita dengan serunan Allah. Allah berseru apa? Wasari'u, bersegeralah kamu. Tandanya Allah sayang dengan kita. Agar dosa kita tidak menumpuk, kita disuruh minta ampun oleh Allah. Sebab apa? Kata Nabi, kullukum khati'in. Setiap kamu itu bersalah. Orang bersalah yang sadar, dia minta ampun. Ya kan? Akhirnya dosa itu tidak menumpuk. Setiap saat kita istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sedang mendengar kaji kau bisa aja. Sedang memauto bisa aja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi telah dijamin oleh Allah masuk surga 1000 kali istighfar setiap hari. Kalau kita salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, di Mazajo, di Sumatera Barat, tidak ada imam membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama ayat 1 sampai habis. Kuyona mungkin awak jamaah protes, Pak. Tapi Nabi salat tahajud, rakaat pertama itu Al-Baqarah ayat 1 sampai habis. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 1 sampai habis. Sehingga bangkak kaki beliau. Melihat kakinya bangkak, Ibu Aisyah prihatin. Ya Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga. Kenapa terlalu menyiksa diri untuk beribadah? Apa kata Rasulullah? Ya Humaira, apakah aku tidak bangga disebut oleh Allah hamba yang bersyukur, budak yang bersyukur? Itu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.